dengan menaikkan HPP gabah menjadi Rp6.500 dan HPP beras menjadi Rp12.000 per kilogramnya sebagai insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi. Tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini seperti apa, Pak Sutarto? Ya, kalau kita bicara HPP ini memang selalu pada saat awal musim tanam itu biasanya ditunggu oleh berbagai pihak, baik itu oleh petani maupun oleh pengusaha penggilingan padi dan pengusaha beras. Kenapa ditunggu? Karena ini ada hubungannya dengan tentunya bagaimana mendorong petani untuk lebih bergairah bertanam. Sudah tahu nanti pengeluarannya berapa, penghasilannya berapa, kalau sudah dijamin nanti harganya ditetapkan seperti sekarang ini, tentunya ini akan menaikkan nilai tukar petani itu sendiri. Nah, bagi penggilingan padi dan pengusaha beras ini untuk bersiap-siap menyiapkan modalnya, kemudian bagaimana nanti membangun satu kerjasama dalam rangka pengadaan di dalam negeri itu sendiri. Jadi pada dasarnya ini adalah satu kebijakan pemerintah yang harus kita dukung untuk bagaimana kita mendorong terjadinya peningkatan produksi melalui dorongan kepada petani untuk bergairah tanam karena dia akan mendapatkan keuntungan yang jelas, dan di samping itu tentunya juga bagi penggilingan padi ini untuk menyiapkan permodalannya dan sebagainya untuk nanti membeli gabahnya dan seterusnya. Oke, baik. Dengan kebijakan yang diterapkan ini, begitu seberapa lama sebetulnya efeknya ini akan betul-betul dirasakan oleh para petani? Tadi ya kaitannya juga dengan produksi dari para petani dan peningkatan kesejahteraan sendiri, Pak Sutarto. Ya, secara waktu ini memang tepat. Kalau kita menetapkan HPP itu misalnya dilakukan pada saat setelah panen, itu tidak dinikmati oleh petani. Nah, kalau sekarang ini kan panennya masih akan terjadi pada bulan Februari, Maret ya. Kemudian sekarang sudah ditetapkan. Ini artinya petani nanti akan menikmati. Tapi kalau ditetapkannya nanti bulan eh, Maret, April seperti tahun lalu kan bulan Maret misalnya, itu tidak dinikmati oleh petani itu sendiri. Jadi ini dari waktu. Nah, dari waktu ini kalau bagi penggilingan padi, bagi pengusaha beras juga menguntungkan. Jadi sejak sekarang mereka sudah siap-siap bagaimana kerjasama dengan petani untuk nanti pembelian gabahnya supaya sesuai dengan keputusan pemerintah tadi. Kemudian nanti untuk mengisi pasarnya juga disesuaikan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah tadi. Utamanya tentunya kami juga sedang menunggu nanti bagaimana kita merealisasikan kerjasama dengan Bulog untuk pengadaan beras dalam negeri dalam rangka cadangan beras pemerintah. Jadi dari aspek waktu saya kira sangat tepat. Oke, baik, baik. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam tadi ya berkaitan dengan cadangan dari beras pemerintah. Tapi kita fokus lagi tadi untuk kebijakan ini begitu ya. Saat ini juga pemerintah tengah menyiapkan aturan pelaksanaan. Concern dari para pelaku usaha sendiri untuk aturan pelaksanaan ini sendiri seperti apa, Pak Sutarto? Ya, tentunya aturan pelaksanaan ini utamanya kan nanti akan berhubungan dengan pasar. Bagaimana aturan ini supaya bisa diterapkan dengan baik nantinya ya, tentunya aturan ini harus ada rambu-rambu yang tidak boleh di apa itu dilanggar, misalnya ya nanti kalau sudah HPP-nya ditetapkan berapa, kemudian nanti berikutnya adalah tidak boleh siapapun membeli katakanlah di bawah HPP atau mungkin jauh di atas HPP. Itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di pasar. Yang kedua, tentunya pemerintah juga harus menetapkan berapa harga pembelian pemerintah untuk misalnya kalau sudah jadi beras atau masih jadi beras
jadi gabah kering giling misalnya. Ini juga harus ditetapkan secara jelas supaya betul-betul nanti di lapangan itu tidak terjadi harga yang tidak, ya tadi itu bisa bisa turun, bisa naik dan sebagainya. Nah, jadi berikutnya tentunya harapan kita kebijakan ini aturannya harus segera dikeluarkan. Kemudian setelah itu bagaimana kita melakukan pengawasan, pemerintah harus melakukan pengawasan di lapangan, jangan ada yang melanggar. Jadi semua supaya bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Nah, di satu sisi, jika HPP gabah naik, maka harga di penggilingan juga akan naik, begitu. Nah, seberapa besar efeknya kepada peningkatan harga di tingkat konsumen, begitu? Apalagi juga saat ini kita ketahui bahwa produksi terancam oleh cuaca buruk, ke depannya akan seperti apa, Pak Sutarto? Iya, cuaca buruk ini sebenarnya kalau kita berbicara, kan kalau menurut ramalannya kan La Nina, tapi bukan La Nina yang kuat. Artinya cuaca buruk ini harapan kita tidak memberikan dampak yang cukup serius. Berbeda dengan kalau El Nino. El Nino ini memang karena airnya yang kurang. Padahal tanaman perlu air. Tapi kalau La Nina biasanya daerah-daerah tertentu, daerah-daerah yang langganan banjir itu kalau La Nina itu biasanya akan terjadi banjir dan itu biasanya kita pemerintah tentunya sudah bisa menyesuaikan kapan harus tanam, kapan harus misalnya mengganti tanamannya dan sebagainya seandainya terjadi penggenangan yang lama. Dan harapan kita karena meskipun cuaca buruk dengan tapi laninanya adalah bukan lanina yang kuat, mudah-mudahan tidak berdampak sangat serius terhadap upaya produksi kita tahun 2025 tentunya. Nah, namun demikian, kita memang harus siap, harus menyiapkan diri, pemerintah harus siap, kemudian masyarakatnya juga harus siap agar tidak terjadi gejolak harga. Nah, harga sendiri kalau saya melihat perkembangan situasi sekarang, pemerintah ini stoknya kan sangat kuat. Stoknya cukup kuat, yaitu lebih dari 2 juta ton. Dengan lebih dari 2 juta ton, saya pikir pemerintah akan mampu berbuat apa saja. Dan saya yakin berdasar pengalaman, ini memang tidak banyak pihak yang berani berspekulasi. Karena tadi itu pemerintahnya punya stok yang sangat cukup. Kalau di atas 2 juta itu termasuk kategori sangat cukup. Di samping memang berdasar perhitungan secara nasional, stok nasional kita itu di atas 8 juta ton. Kalau di atas 8 juta ton itu mampu untuk mengisi kebutuhan seandainya tidak ada panen pun sekitar 3 bulan lebih. Nah, ini yang menyebabkan menurut perhitungan kita seyogyanya tidak akan terjadi gejolak harga yang berarti. Karena selama ini sebenarnya harga gabah itu di tingkat lapangan itu bukan 6.000 lagi. Bahkan antara 6.500 sampai 7.000-an. Bahkan di titik tertentu lebih dari 7.000 gitu. Jadi dengan sekarang 6.500 ini sebenarnya keputusan yang melegalkan keseimbangan yang sekarang ini sedang terjadi.